sebesar Rp79.693.450 terdiri dari pertama dana operasional masjid sebesar Rp7.333.755, yang kedua dana sosial garis miring yatim sebesar Rp16.951.803, yang ketiga dana pembangunan masjid sebesar Rp55.407.892. Penyampaian berikutnya kami harapkan para jamaah sekalian yang masih berada di saf bagian belakang dimohon kiranya untuk maju ya, maju mengisi saf-saf yang di depan. Saf di depan masih banyak yang kosong. Silakan Bapak-bapak sekalian maju ke depan, bergeser. Penyampaian berikutnya, bagi anak-anak sekalian yang ada di belakang maupun di lantai 2, nanti pada saat khotib sedang berkhotbah dan kita sedang melaksanakan sholat Jumat berjamaah, anak-anak untuk tidak pada berisik ya, kita diam sejenak, kita dengarkan khotbahnya khotib dan kita sama-sama sholat berjamaah dengan khusyuk dan sempurna. Yang berikutnya pada saat selesai sholat nanti anak-anak pada saat untuk mengambil konsumsi agak sedikit tertib, jangan pada rebutan. Kita selesaikan dulu sholatnya, setelah selesai salam baru anak-anak silakan mengambil konsumsi. Demikian penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk anak-anak yang di belakang ya, anak-anak di belakang, mulai sekarang kita diam sejenak sampai dengan selesai sholat Jumat ya. Kemudian bagi orang tua yang membawa anaknya, dimohon untuk mendampinginya agar anak-anak tersebut tidak kesana kemari, kita sama-sama melakukan ibadah sholat Jumat. Demikian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Al-Fakir berwasiat khususnya buat diri pribadi dan umumnya segenap para jamaah sekalian.
Marilah sama-sama kita kembali meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan selanjutnya kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Iman dan takwa bukan hanya di dalam masjid. Iman dan takwa bukan hanya bermodal di dalam masjid taklim, tapi iman dan takwa dimanapun kita berada. Kalau kita sendiri, pasti Allah yang kedua. Kalau kita berdua, pasti ada Allah yang ketiga. Dengan satu harapan kita minta di hari yang mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan membawa iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir pada kesempatan siang hari ini mengambil tema mensyukuri nikmat Allah yang sesungguhnya. Kalau kita bicara mensyukuri nikmat Allah yang sesungguhnya, berarti ada nikmat Allah yang tidak sesungguhnya. Mari sama-sama pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Al-Fakir dan segenap para jemaah sekalian. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, di mana ayat ini adalah sangat klasik dan sering kita dengarkan baik oleh para ulama dan juga lainnya, tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah akanlah sangat pedih. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan di dalam surat Al-Balad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, wallahu a'lam bissawab. Allah jelaskan, aku sudah berikan kepadamu apa? Ainain, yaitu buah-buah mata, wa lisanan wa syafatain, satu lisan, dan juga Allah berikan buah-buah bibir. Artinya apa? Di dalam surat Al-Balad jemaah sekalian, Allah yang menggambarkan 3 saja. Bahkan di dalam Al-Quran ayat lain banyak dikatakan daripada tubuh kita yang Allah sudah berikan nikmat kepada kita. Tinggal bagaimana kita cara menyikapi nikmat Allah tersebut. Ada satu cerita, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Ada juragan yang orang kaya dengan banyak uang. Dia datang kepada orang yang memang betul-betul membutuhkan uang. Di dalam tasnya sudah disiapkan 1 miliar, 2 miliar, bahkan kekes sampai 5 miliar dia siapkan. Buat apa? Dia datang kepada seorang yang sudah seorang yang sudah tua, tapi juga tidak terlalu tua. Bapak, saya datang terhadap Bapak, saya bawa uang loh Pak. 1 miliar, 2 miliar, bahkan sampai 5 miliar uang yang ada di tas saya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang tidak terlalu tua, tapi orang yang tidak terlalu muda, dia juga tidak terlalu kaya, bingung. Wahai juragan, wahai dermawan, apa yang kamu beli dari yang ada di dalam rumah saya? Saya tidak punya apa-apa, apalagi sampai harta senilai 1 miliar, 2 miliar. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang akan kau beli dari saya? Salah Pak, kata juragan tadi. Bagaimana kalau buah mata Bapak saya harga 1 miliar, boleh nggak Pak? Saya beli buah bola mata Bapak dengan harga 1 miliar. Tidak. Bagaimana kalau buah bola mata saya diambil oleh juragan? Apa yang saya gunakan untuk saya melihat alam dunia ini? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Baik, bagaimana kalau 2 miliar saya bayar buah bola mata Bapak? Tidak. Kurang Pak? Tidak. Bagaimana kalau saya bayar 5 miliar? Tidak, kata dia. Demi Allah, tidak. Karena buah bola mata saya ini adalah ciptaan Allah dan sangat penting buat saya. Kalau memang tidak boleh Bapak, bagaimana kalau saya beli yang namanya lisan bibir ini dengan harga 1 miliar, boleh Pak? Tidak.
termasuk para hadirin yang dimuliakan Allah, sampai dia mau membeli buah-buah bibirnya dengan harga 1 sampai 5 miliar tidak diberikan oleh orang tua tadi. Lalu apa yang kita bisa ambil kesimpulan? Banyak di antara kita ma'asyiral hadirin salah menafsirkan nikmat Allah. Kalau kita dapat uang 5 juta barangkali saat ini rezeki Allah berikan kepada setiap hamba Allah, dia dikasih 5 juta, apa rasa syukur kita kepada Allah? Dia bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dia ucapkan itu, tapi uangnya dia tidak berikan kepada orang yang berhak menerimanya lagi. Artinya apa? Itu bukan syukur yang dimaui oleh Allah. Lalu bagaimana syukur yang dimaui oleh Allah? Kalau kita mendapatkan sesuatu dari zat yang memberikan sesuatu, jangan pernah kita bersyukur terhadap bendanya, tapi bersyukurlah terhadap zat yang memberi daripada benda tersebut. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah hari ini Kau berikan aku rezeki 5 juta. Dari 5 juta itu Bapak jamaah sekalian, ada hak orang lain di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Hari ini kita dapat sholat ibadah dengan tenang. Hari ini kita dapat menghadap Allah dengan nyaman. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Apa yang mereka lakukan? Jangankan untuk ibadah yang nyaman, ibadah yang ngumpet-ngumpet saja mereka terhadang dengan senjata, terhadang dengan peluru-peluru dari Israel. Terbayangkah oleh kita jemaah sekalian, kalau hari ini kita bisa makan enak sementara saudara kita bisa dibayangkan dia perlu bantuan dari kita, saudara-saudara kita. Makanya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hati-hati dalam kita menyikapi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya terbatas daripada bendanya, tapi zat yang memberikan benda kepada kita. Banyak saudara-saudara kita diberikan nikmat sehat walafiat, alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, tapi ternyata panggilan Allah azan maghrib, panggilan Allah azan zuhur, panggilan Allah azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang kita lakukan pada saat nikmat sehat itu Allah berikan kepada kita? Sedikit yang merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari di antara kita yang masih merespon urusan dunia ketimbang daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf lahir batin, kita lebih peduli terhadap atasan kita lebih peduli terhadap perusahaan kita, tapi lupa kita kepada orang yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika atasan kita memanggil sepulan, wahai fulan, nanti hari Rabu kau datang kepadaku, kau datang menghadapku jam 2 di tempat yang itu. Lihat apa yang terjadi. Kita sudah persiapkan sesuatu untuk menghadap atasan kita. Oh, terlalu jauh. Sering kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Pada saat kita mendapat undangan hajatan mungkin dari saudara kita, mungkin dari tetangga kita, atau mungkin dari kerabat kita, kita diundang pada hari Minggu, mulai jam 8 sampai dengan jam 7 malam, tanpa harus disuruh, tanpa harus ada peraturan. Apa yang kita lakukan, saudara? Kita pada saat kita menghadiri daripada undangan saudara kita, hajatan misalnya, kita datang tepat waktu yang sudah dijanjikan jam 8 sampai dengan jam 10 barangkali, atau ada waktu tertentu, kelompok A jam 8 sampai jam 12, kelompok B dari sekian sampai jam sekian. Kita datang dengan tepat waktu, menghormati daripada teman kita. Bahkan bukan itu saja, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita datang dengan pakaian yang rapi. Lalu bagaimana menghadap Allah? Lalu bagaimana dengan panggilan Allah? Kita nggak tahu. Kalau sekarang kita bisa sehat walafiat, mungkin besok kita dipanggil oleh Allah. Fa iza jaa ajalun la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Kalau Allah udah memanggil ajal kita, Allah nggak bakalan berdasarkan nomor abjad. Allah nggak berdasarkan panggilan berdasarkan umurnya 50 tahun, 60 tahun, berapa banyak orang tua kita yang 60 tahun, tapi toh yang dipanggil oleh Allah ternyata anaknya terlebih dahulu. Karena yang namanya umur adalah rahasia Allah. Kita nggak tahu kapan kita akan dimatikan, bagaimana kita akan dimatikan oleh Allah, dan di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah. Semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama
kita mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dengan benar-benar bersyukur kepada Allah, bersyukur dalam arti bukan kita mensyukuri terhadap zat yang diberikan oleh Allah, tapi kita bersyukur terhadap zat yang diberikan benda terhadap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan enggak lama lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, inna Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahrul ummati. Kata Rasulullah, bulan Rajab itu adalah bulanku, kata Allah. Wa sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Rasul. Wa ramadhan syahrul ummati. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatnya baginda Rasulullah SAW. Persiapkan baik-baik. Barangkali Rajab ini atau barangkali Jumadil Akhir ini adalah Jumadil Akhir kita di hadapan Allah. Kita nggak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah. Tapi yang pasti semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita nggak perlu cari mati. Kita tidak perlu takut mati. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kematian pada saat Allah memanggil kita, iman dan takwa kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hijrahkan istri kita. Setelah itu hijrahkan anak kita, agar istri dan anak kita betul-betul diselamatkan oleh kita untuk menghadap Allah secara bersama-sama. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, rasa syukur kita yang barangkali sampai kemarin rasa syukur kita hanya berwujud daripada benda saja, mudah-mudahan rasa syukur kita dapat kita perbaiki, yaitu kita bersyukur kepada zat yang memberikan benda terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih kita terima, tapi kita kasih kembali kepada orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mensyukuri segala apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa fi'u bi'ahdi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innaha si'arul mu'minin wa nisarul muttaqin wa wasiyatullahi fikum ajma'in. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amiran lakum bi rahmatihi, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridwan wa li haqqihi a'daan wa 'ala jami' minan nabiyyin wal mursalin was suhada'i was salihin wa 'ala ta'atika ajma'in wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat.
لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا